Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas dan analisis sensitivitas dan pertimbangkan risiko dan ketidakpastian. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada Anggila Rasati, Cindy Destriana, saya sendiri Musfihin, dan Isdis Abu Salam. Ada 2 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama pokok pembahasan pada bab 6 dan yang kedua nanti ada pokok pembahasan pada bab 7. Terlebih dahulu saya akan bahas mengenai pokok pembahasan pada bab 6 ini. Ada 4 poin pada pokok pembahasan ini. Ada analisis titik impas pada permasalahan produksi, analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi, analisis titik impas pada keputusan buat beli, dan terakhir analisis pada sensitivitas. Lanjut, yang pertama analisis titik impas. Di sini analisis titik impas merupakan analisis dalam ekonomi teknik yang sangat populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Analisis ini jadi akan berguna apabila seorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter. Nah, melalui analisis titik impas, seseorang akan bisa mendapatkan nilai dari parameter tersebut yang menyebabkan 2 atau lebih alternatif dianggap sama baiknya. Oleh karenanya, bisa dipilih salah satu di antara kedua alternatif tersebut tadi. Nah, nilai suatu alternatif yang sama baiknya disebut nilai titik impas atau break-even point. Kemudian lanjut kepada analisis titik impas pada permasalahan produksi. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya-biaya tetap, kedua biaya-biaya variabel, dan biaya total atau total cost. Biaya-biaya tetap ini merupakan biaya yang besarnya itu tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Misalnya adalah biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang kebalikannya, jadi dia merupakan biaya yang tergantung pada volume produksi. Biaya-biaya ini contohnya adalah misalkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja yang langsung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian biaya total atau total cost ini merupakan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian analisis titik impas pada pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif investasi. Di sini pemilihan alternatif investasi seringkali akan mengakibatkan keputusan yang berbeda apabila tingkat produksi atau tingkat utilitas dari investasi tersebut berbeda. Jadi dalam pemilihan fasilitas produksi misalnya, perusahaan cenderung akan membeli mesin-mesin atau fasilitas lain yang harganya lebih murah. Bila tingkat produksinya cukup tinggi, maka perusahaan akan lebih baik apabila membeli fasilitas-fasilitas yang berteknologi tinggi yang ongkos investasinya lebih tinggi, namun ongkos variabelnya itu lebih rendah. Untuk mendapatkan keputusan yang baik dari persoalan yang tadi, maka harus dicari suatu titik yang menyatakan tingkat produksi di mana suatu alternatif akan sama baiknya dengan suatu alternatif lain. Misalnya begitu. Dan kemudian analisis titik impas pada keputusan buat beli. Di sini keputusan untuk
membeli atau membuat sebuah komponen atau produk sering harus didahului dengan analisis titik impas dari kedua alternatif tersebut. Nah, secara normal, bila perusahaan membutuhkan produk atau komponen dalam jumlah yang cukup besar, maka biasanya perusahaan itu akan lebih efisien bila perusahaan membuat sendiri produk atau komponen yang diinginkan. Nah, sebaliknya, bila kebutuhan suatu komponen atau produk sedikit, maka tidak akan ekonomis bila komponen atau produksi tersebut itu dibuat sendiri oleh perusahaan. Dengan membuat sendiri, berarti perusahaan itu harus menanggung biaya-biaya tetap yang cukup signifikan per tiap produk atau komponen yang dibuatnya. Kemudian selanjutnya, analisis sensitivitas. Di sini untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya, maka setiap proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas ini dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap aksesibilitas suatu alternatif investasi. Nah, faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, aliran kas, tingkat bunga, dan tingkat pajak, dan umur investasi. Kemudian selanjutnya ada pertimbangkan risiko dan ketidakpastian. Ini sudah masuk ke dalam pokok pembahasan bab 7. Ini ada beberapa pokok pembahasannya di sini. Ada konsep risiko dan ketidakpastian, ada pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, dan lain-lain nanti akan kita bahas satu-satu. Kita lanjut pada konsep risiko dan ketidakpastian. Di sini perbedaan utama antara risiko dan ketidakpastian itu terletak pada banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Kemudian selanjutnya ada pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Di sini salah satu kriteria yang populer dalam pengambilan keputusan risiko adalah nilai ekspektasi. Jadi pada dasarnya nilai ekspektasi itu mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Walaupun asumsi di atas itu hampir tidak pernah dipenuhi oleh suatu alternatif investasi, tapi kenyataannya bahwa perusahaan biasanya itu hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru, menyebabkan metode nilai ekspektasi menjadi layak dipakai untuk ukuran dalam pengembalian keputusan. Nah, selanjutnya ada ada representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Untuk mendapatkan nilai rata-rata nilai harapan maupun varian dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Nah, distribusi beta itu misalnya condong ke kiri atau ke kanan misalnya, tergantung pada besarnya nilai parameternya. Untuk menghitung estimasi rata-rata maupun varian,
kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu nilai batas bawah yang disebut dengan estimasi pesimis, nilai modus atau estimasi yang paling mungkin terjadi, dan nilai batas atas yang disebut estimasi optimis. Kemudian selanjutnya ada representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Di sini distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Jadi ciri distribusi normal adalah yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-rata. Dan selanjutnya ada pendekatan simulasi untuk pengembalian keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Di sini kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkatan suku bunga, aliran kas, dan lain sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit diakumulasikan bila perhitungan dilakukan dengan metode analisis. Pada simulasi ini, biasanya dimulai dengan mengumpulkan data-data yang akan dipertimbangkan, seperti besarnya investasi awal, pendapatan tahunan, pengeluaran tahunan, nilai sisa, umur proyek, dan tingkat tertentu. Nah, data-data itu nanti akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan eksperimen. Nah, untuk mengambil keputusan untuk situasi yang seperti ini, ada beberapa kriteria biasanya. Ada beberapa kriteria atau metode yang bisa dipakai untuk memilih alternatif investasi yang lebih sesuai atau lebih menguntungkan dengan kriteria tersebut. Biasanya menggunakan metode kriteria maksimal dan minimaks, maksimal atau minimal. Oke, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.